yaitu Who We Are. Nama venture kami yaitu Pentol Jebel. Yang pertama yaitu Why. Explain why do you want to pursue this business idea. Banyak yang menyukai cemilan seperti street food atau cemilan seperti pentol jebel adalah jajanan yang populer dan disukai oleh banyak orang karena rasanya yang gurih dan pedasnya. Untuk potensi pasar, ada permintaan yang cukup besar untuk makanan ringan atau jajanan, terutama di kalangan mereka yang sibuk mencari jajanan yang praktis dan lezat, terutama mereka yang sedang berada di kampus. Kemudian yang kedua, what? Pembuatan pentol jebel terbuat dari daging ayam giling, tepung tapioka, dan bahan pelengkap lainnya yang dibentuk bulat seperti bakso kecil. Kemudian setelah matang, dipacking dan diberi saus seperti saus pedas, barbecue, dan lain-lain. Kemudian untuk pemasaran dan penjualannya, kami melakukan pemasaran secara langsung atau melalui kerjasama dengan toko-toko atau kafe sebagai produk tambahan. Selain itu, penjualan online melalui media sosial dan platform e-commerce. Kemudian, how? Untuk penelitian pasar, kami melakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi konsumen, tren makanan, dan pesaing. Inovasi produk, kami berinovasi dengan menciptakan berbagai rasa yang menarik bagi konsumen. Pemasaran efektif, kami menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan potensial, yaitu meliputi promosi di media sosial, program loyalitas pelanggan, atau kerjasama dengan acara lokal. Kemudian, problem atau opportunity. Yang pertama, konteks. When does the problem occur? Masalah terjadi ketika mahasiswa yang sedang berada di kampus membutuhkan makanan atau jajanan pada waktu istirahat seperti makanan pedas. Tetapi, banyak jajanan yang tersedia memiliki rasa yang manis dan gurih, dan harganya pun terbilang mahal. Untuk masalahnya sendiri, yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah bagaimana memberi solusi bagi para pecinta kuliner pedas yang enak dan murah. Untuk alternatifnya, pada saat ini konsumen dapat membeli produk jajanan yang tersedia sebagai alternatif cemilan pada saat di kampus. Untuk customer-nya, yaitu para mahasiswa dan orang-orang yang menyukai makanan pedas. Kemudian, emotional impact. Konsumen yang menyukai makanan pedas mungkin bosan dengan makanan yang kurang pedas sehingga menginginkan adanya makanan pedas yang ia sukai. Kemudian, quantifiable impact. Dengan membeli jajanan pentol jebel, dapat membantu kegiatan usaha mahasiswa dan juga UMKM yang terlibat dalam pembuatan pentol jebel. Untuk alternatif shortcomings, kelemahan dari alternatif yang dipilih konsumen adalah konsumen tersebut bosan dengan rasa yang ditawarkan dan juga malas karena harus mendatangi tempat jualan produk tersebut. Kemudian terkait problem interview and survey result. Yang pertama, how many customer did you interview? Nah, di sini kami hanya mewawancarai 5 pelanggan. Kemudian, mode wawancara yang kami lakukan yaitu dengan pertemuan secara langsung, dengan fokus pada pertanyaan terbuka yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan tanggapan yang mendalam dan jujur tentang pengalaman mereka dari produk yang kami jual. Kemudian, masalah yang mungkin terkait dengan produk pentol jebel bisa meliputi kualitas rasa yang kurang konsisten, ketersediaan produk yang tidak terjamin, atau masalah kesehatan terkait bahan dan proses pembuatannya. Solusi untuk masalah ini bisa meliputi peningkatan kontrol kualitas, peningkatan manajemen rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan produk yang stabil, dan peningkatan kebersihan dan keselamatan pangan dalam proses produksi. Kemudian, kami hanya satu pelanggan yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki solusi yang baru karena menurut pelanggan tersebut, antara rasa, kualitas, dan keamanan dari produk kami sudah cukup baik dan mungkin tertarik untuk mengejar ide bisnis jajanan pentol pedas karena beberapa alasan. Kemudian terkait market size estimation. Yang pertama, TAM. Jumlah populasi target dikali pengeluaran rata-rata per kapita untuk produk, yaitu berjumlah 40.372 dikali 10.000. Jumlahnya yaitu 403.720.000 juta. Kemudian untuk sumnya, jumlah populasi target dikali persentase orang yang bersedia membeli. Untuk sumnya itu 40.372 dikali 10%, sama dengan 4.037,2 dikali 10.000, sama dengan 43 juta
720.000. Untuk somnya 4.037,2 dikali 5%, yaitu 201,8. Kurang lebih 200 orang. Maka 200 orang dikali 10.000 sama dengan 2.000. Kemudian jumlah pelanggan dibagi ukuran pasar sasaran, yaitu 200 dibagi 40.372 sama dengan 49%. Itu untuk estimasinya. Kemudian yang keempat, untuk market size-nya itu 100 dikali 49% sama dengan 49. Data tersebut kami ambil dari website Unilam Wisuda 993 mahasiswa, mulai program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma. Kemudian selanjutnya customer persona. Di sini untuk customer personanya yaitu yang bernama Yola Febiola, umurnya 20 tahun. Yola Febiola ini adalah mahasiswa Universitas Lampung yang saat ini sedang masuk pada semester 4 pada jurusan akuntansi. Ia memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan aktivitasnya. Sebagai mahasiswa yang memiliki jadwal atau tugas kuliah yang padat, sehingga ia menginginkan hal-hal yang praktis dan mudah. Sebagai kaum milenial, ia termotivasi untuk membeli makanan yang praktis, hemat, sehat, dan mudah didapatkan. Kemudian terkait masalah atau tantangan yang mungkin terkait dengan produk pentol jebeu, meliputi kualitas rasa yang kurang konsisten, ketersediaan produk yang tidak terjamin, atau masalah kesehatan terkait bahan dan proses pembuatannya. Kemudian ia berkeinginan mendapatkan kualitas produk atau layanan yang baik, harga yang sesuai dengan nilai produk, kemudian kemudahan dalam membeli, pelayanan yang baik dan ramah, serta pengalaman yang berkesan. Kemudian terkait value proposition canvas. Yang pertama, gain creator. Meliputi peningkatan kualitas produk dan layanan, promosi harga yang menarik, variasi produk yang sehat, menggunakan bahan yang jelas dan berkualitas, menyediakan berbagai rasa dan varian. Kemudian untuk produk atau servis. Meliputi produk pentol jebeu, packaging yang aman dan menarik, variasi produk vegan, pentol jebeu dengan tekstur yang lembut serta gurih. Kemudian terkait painkillers-nya, yaitu yang pertama menyesuaikan komposisi produk dengan keinginan konsumen, membuat promo-promo menarik, membuat packaging yang menarik. Kemudian untuk gains meliputi review produk baik yang bernilai tinggi, harga tidak terlalu mahal dan sesuai dengan cita rasa, varian produk menarik, dan packaging baik dan menarik. Untuk jobs-nya meliputi yang pertama, memperbaiki mood, penyemangat dalam mengerjakan tugas, sebagai teman untuk menonton film dan bersantai, makanan dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu pains. Meliputi yang pertama, dianggap kurang sehat karena terlalu berlemak dan pedas. Kemudian yang kedua, bentuk yang membosankan dan kurang menarik. Dan yang ketiga, packaging yang biasa saja. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu solution atau solusi. Yang pertama, kami menawarkan pentol pedas berbagai level. Yang kedua, dengan berbagai varian rasa saus seperti saus barbecue. Dan yang ketiga, ada layanan delivery dan pemesanan yang banyak. Nah, di sini ada solusi dari masalah di samping. Yang pertama itu memberikan pilihan level pedas agar sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, memberikan varian dan cita rasa yang berbeda. Dan yang ketiga, layanan untuk yang sedang sibuk sehingga tidak perlu datang ke lokasi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis kompetisi. Yang pertama itu ada dari produk. Kompetitor pertama ada pentol Maxwin. Kompetitor kedua ada pentol Nowhere. Yang ketiga ada pentol Bapas. Keempat ada Mafia Pentol. Dan untuk produk kita sendiri yaitu pentol jebeu. Untuk harga, kompetitor pertama itu harga dimulai dari harga 1.000. Yang kedua harga mulai dari Rp5.000. Yang ketiga harga mulai dari 1.000. Yang keempat harga mulai 10.000. Dan untuk
produk kami sendiri itu harganya 10.000 per porsi. Untuk branding dan channels, kompetitor pertama itu ada dari TikTok dan Instagram, kedua, ketiga, dan keempat juga sama, TikTok dan Instagram. Dan untuk produk kami sendiri itu dari Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya dari segi packaging, kompetitor pertama dia memakai cup plastik, yang kompetitor kedua menggunakan plastik biasa, kompetitor ketiga bowl atau mangkuk kertas, yang kompetitor keempat cup plastik, dan untuk produk kami sendiri yaitu twin wall atau cup plastik. Untuk market review, yang kompetitor pertama itu rasa bakso dan kuah yang enak serta gurih. Kompetitor kedua tekstur bakso kenyal serta pedas yang nikmat. Kompetitor ketiga tekstur pentol berserat, empuk dan kenyal. Dan kompetitor keempat rasanya unik, kuahnya beraroma seafood untuk bakso, pentol, full daging. Dan untuk produk kami itu tekstur baksonya itu lembut, gurih serta rasa pedas yang pas dan enak. Dan untuk UVP, kompetitor pertama menggunakan konsep prasmanan serta paket Max and Win dengan beragam varian isi dan berbagai ekstra topping. Untuk kompetitor kedua, pentol dengan level ekstra pedas. Yang ketiga, menyajikan pentol kering dengan racikan bawang yang sangat gurih serta adanya tambahan topping pangsit. Kompetitor keempat, 100% daging sapi dan pelopor pentol lobster dan seafood lainnya. Sedangkan untuk pentol kami menghadirkan aneka varian rasa dan isian yang unik dengan racikan saus barbecue dan sambal ekstra pedas. Selanjutnya yaitu lean canvas. Yang pertama ada problem atau masalah. Nah, di sini masalahnya itu keinginan konsumen terhadap produk makanan yang murah, enak, dan bercita rasa pedas. Untuk existing alternatifnya itu ada pentol nowhere, mafia pentol, pentol bapas, dan pentol Max Win. Yang kedua ada customer segments. Yang pertama ada laki-laki atau perempuan, pelajar atau mahasiswa, remaja dan anak-anak yang menyukai makanan pedas, penggemar street food, generasi milenial, pekerja kantoran, serta pecinta makanan sehat. Untuk early adopters-nya, remaja dan anak-anak sekolah yang menyukai makanan pedas, generasi milenial, dan penggemar street food. Untuk yang ketiga yaitu unique value proposition, menghadirkan aneka varian rasa dan isian yang unik, menyediakan tingkat level pedas, kemasan yang aman dan menarik, menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan diproses secara tradisional. Untuk high level konsepnya, itu pentol mercon Merapi. Yang keempat itu ada solution, menawarkan produk pentol jebeu, jajanan yang enak, murah, dan berkualitas tinggi. Yang kelima ada channels. Channelsnya ini melalui media sosial media berupa IG, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Dan bisa juga melalui online order, itu melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dan untuk yang keenam yaitu cost structure. Yang pertama ada gaji karyawan, kedua biaya bahan baku, biaya produksi, biaya kemasan atau packing, biaya marketing, dan biaya operasional lainnya seperti listrik, air, gas, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu key metrics, yaitu jumlah pelanggan, jumlah produk terjual, tingkat retensi pelanggan, dan nilai transaksi rata-rata. Dan untuk yang terakhir atau ke-8 yaitu unfair advantage, itu yang pertama rahasia resep pentol dan saus, dan supplier berkualitas. Selanjutnya sebelumnya. Dan untuk yang terakhir itu ada revenue streams. Yang pertama itu penjualan pentol dengan berbagai varian rasa dengan harga 10.000 per cup. Kemudian biaya ongkos kirim jika konsumen melakukan delivery order melalui WhatsApp. Yang ketiga ada keuntungan dari pengadaan event. Kemudian pemesanan dalam jumlah besar untuk acara. Dan yang terakhir layanan catering. Selanjutnya yaitu MVP. Provide full product atau service description. Jadi pentol jebeu itu merupakan jajanan atau street food yang memiliki cita rasa pedas, asin, gurih yang terbuat dari olahan daging ayam dan sapi. Pentol jebeu ini terinspirasi dari kebiasaan orang Indonesia yang hobi dengan makanan yang bercita rasa pedas. Nah, berikut merupakan picture of the prototype. Kemudian ada share screenshot of website, landing page-nya, ada website link, dan link aplikasi Instagramnya. Nah, selanjutnya itu description how the product will work and step the customer will follow. Jadi kami menjual produk
pentol jebel tadi, yaitu berupa makanan yang terbuat dari olahan daging yang dibentuk bulat kecil seperti bakso. Dan untuk rasa, terdapat rasa pedas berbagai level dan ada juga rasa barbecue. Pembelian ini bisa dilakukan melalui online, order via WA atau di sekitar kampus FEB Unila. Kemudian untuk harga per cupnya sendiri, yaitu tadi sudah dijelaskan 10.000 per cup, menggunakan twin wall dengan kemasan yang aman, dan bagi pemesan area kampus Unila itu gratis ongkir. Selanjutnya yaitu MVP validation. Berapa lama tes MVP ini? Sekitar ada 8 minggu. Kemudian untuk target audiens dari tes ini adalah para early adopter atau pengadopsi awal produk kami, yaitu pelanggan pertama yang merasakan kebutuhannya terpenuhi. Kemudian how will we get to the audience? Bagaimana kita mendapatkan audiens atau konsumen itu menggunakan platform media sosial seperti Instagram untuk menjangkau audiens, menjalin kerjasama dengan warung sebagai menu tambahan, ikut dalam event atau pameran kuliner seperti bazar untuk mendapatkan audiens. Kemudian did enough customer buy, why or why not? Nah, untuk pertama kali pembukaan pemesanan kami menerima 11 pemesan. Kemudian did customer pay the price we expected, why or why not? Jadi pelanggan membayar sesuai harga yang kami tentukan, yaitu 10.000 per cup. Dan untuk kemarin kami membuka promo, kami memberikan harga 8.000 per cup. Selanjutnya, did customer come back to our product? Jadi pelanggan menunjukkan keinginannya untuk membeli produk pentol jebel. Nah, untuk sejauh ini ada beberapa pelanggan yang ingin tertarik membeli produk kami kembali. Selanjutnya, did customer recommended our product to others? Ya, jadi banyak dari pelanggan yang merekomendasikan produk kami itu kepada audiens lain dalam bentuk testimoni. Selanjutnya yaitu realization atau insight. Pengujian produk kepada sebagian orang untuk mencoba produk pentol pedas dan memberikan umpan balik mereka. Melakukan wawancara dan survei kepada calon pelanggan potensial tentang preferensi rasa, harga, dan yang lainnya. Untuk step selanjutnya, kami akan terus memperbaiki rasa dan proses pembuatan untuk memastikan konsistensi rasa dan kualitas, menganalisis pesaing pada produk yang serupa, memulai penjualan dan pemasaran, melakukan evaluasi dan penyesuaian terkait produk, harga, atau strategi pemasaran jika diperlukan. Selanjutnya yaitu sales plan. Nah, dari bisnis kita ini, kita mempunyai target sekitar 687.269, untuk leads-nya 3.000, opportunities atau prospeknya 2.000, customer-nya 1.500. Dan untuk customer acquisition plan, itu target pelajar itu ada di 73.920. Untuk channel-nya itu ada dari IG, WhatsApp, dan TikTok. Terus estimasinya ada 1.000, dan estimasi untuk biaya pendapatannya sekitar 500.000, dan untuk mahasiswa itu 124.885. Untuk channelnya juga masih sama, IG, WhatsApp, dan TikTok. Estimasinya juga 1.000, dan untuk estimate cost-nya itu 700.000. Dan untuk remaja, target customer-nya itu 93.759. Untuk channels-nya juga masih sama, IG, WhatsApp, dan TikTok. Dan untuk estimate cost-nya ada 700. Dan untuk estimate cost to convert-nya 600.000. Dan selanjutnya ada ibu-ibu, target customer kita ada 298.638. Untuk channelnya itu lebih ke Facebook dan WhatsApp. Dan untuk estimate number-nya ada di angka 200. Untuk estimate cost-nya 400.000. Dan yang terakhir ada anak-anak, itu di angka 90.067. Untuk channels-nya ada dari TikTok dan Instagram. Estimate number-nya 100, dan untuk estimate cost-nya 350.000. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya yaitu go to market strategy. Di sini media sosial aktif kami yaitu IG dengan username @pentol.jebel. Untuk video branding nanti akan ditampilkan di akhir video. Untuk
merek produk kami yaitu pentol jebel, usaha yaitu bakso pentol pedas dengan berbagai level, target pelanggan yaitu berbagai kalangan, khususnya generasi milenial, pecinta street food, dan pekerja kantoran. Untuk unique value proposition yaitu menghadirkan aneka varian rasa dan isian yang unik, menyediakan tingkat level pedas, kemasan yang aman dan menarik, menggunakan bahan baku yang berkualitas, dan diproses secara tradisional. Untuk positioning statement, produk pentol jebel, packaging yang aman dan menarik, variasi untuk vegan, pentol jebel dengan tekstur yang lembut serta gurih. Untuk action plan-nya yaitu rajin melakukan promosi di media sosial dengan metode yang unik, menjaga serta meningkatkan kualitas produk dan layanan, memberikan promo dan diskon yang menarik. Untuk sales dan distribution model yaitu pertama, evaluasi pasar, yaitu mengevaluasi posisi merek dan menilai pesaing dengan penjual produk pentol pedas yang sama. Yang kedua, analisis penjualan, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi dan kampanye penjualan yang mendukung aktivitas penjualan. Yang ketiga, pemanfaatan konten, yaitu menggunakan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan produk pentol yang mampu menjangkau masyarakat luas. Dan yang keempat yaitu pelatihan dan pembinaan, yaitu mempertahankan relevansi manual pelatihan tim. Selanjutnya ada financial plan. Untuk biaya awal terdapat konsultan fees sejumlah 300.000, business registration fees yaitu 500.000, website relate 250.000, dan license 600.000, dan untuk biaya awal lainnya yaitu 200.000. Untuk equipment atau peralatan yaitu sekitar 995.000. Untuk starting operation, untuk market and promotion cost yaitu sekitar 100.000, supplies and raw materials yaitu 400.000, stationery and office supplies sekitar 50.000, dan working capital sekitar 200.000. Untuk startup capital yaitu jumlahnya 150.000. Equity investment dari tim yaitu 150.000. Untuk loans dari college atau yang lainnya 0. Jadi total untuk startup capital yaitu 150.000. Jadi total biaya yaitu sekitar 3.745.000. Total setup cost-nya 0. Untuk surplus fund-nya juga 0. Dan additional funds unit yaitu 2.500.000. Next. Di sini ada forecast PDNL dalam waktu 12 bulan dari Januari sampai ke Desember. Terdapat sales, COGS, dan fixed expense, yaitu untuk sales ada cash sales dengan total 18.110.000. Untuk number of customer 1.811. Untuk price per unit itu 10.000. Untuk jadi total sales yaitu 18.110.000. Untuk COGS, cost of service-nya total dari Januari sampai Desember yaitu 12.677.000. Cost per unit yaitu 7.000. Gross profit-nya totalnya 5.433.000. Untuk fixed expense, untuk salaries atau gaji 0. Market and promotion yaitu totalnya 1.825.000. Digital marketingnya 1.500.000. Untuk utilities, elektronik dan lain-lainnya itu 475.000. Customer service
yaitu 250.000. Jadi total expense dari Januari sampai Desember yaitu 4.060.000. Resultnya net profit loss di sini minus 45 untuk Januari, dan Desember itu 235.000. Jadi total Januari sampai Desember yaitu 1.373.000. Untuk gross profit margin itu totalnya ada 30% dan net profit margin yaitu 8%. Selanjutnya financial projection. Terdapat capital cost, expense, dan number of sales untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk tahun pertama, total revenue dari tahun pertama yaitu 18.110.000 dengan penjualan dengan number of sales-nya yaitu 1.811. Gross profit-nya 5.433. Untuk capital cost totalnya 1.495.000 dan total expense yaitu 4.060.000. Jadi earning atau EBITDA untuk tahun pertama yaitu 1.373.000. Untuk tahun kedua total revenue yaitu 21.792.000. Gross profitnya yaitu. Untuk total capital cost yaitu 1.550.000 dan total expense annualnya yaitu 4.466.000. Jadi total earning atau EBITDA-nya untuk tahun kedua yaitu 2.071.600. Untuk tahun ketiga total yaitu 37.380.480 rupiah dan gross profitnya yaitu 10.459.375 rupiah. Capital cost-nya yaitu dengan total 1.850.000 dan total expense-nya yaitu 4.912.600 rupiah. Jadi total earning atau EBITDA untuk tahun ketiga yaitu 5.546.775 rupiah. Untuk tahun keempat total revenue yaitu 37.704.576 rupiah dan gross profit yaitu 12.567.249 rupiah dan total capital cost yaitu 2 juta dan total expense-nya yaitu 5.435.860 rupiah. Untuk earning atau EBITDA tahun keempat yaitu 7.163.389. Untuk tahun kelima yaitu total revenue sejumlah 48.962.000, gross profitnya 18.829.000, capital cost-nya yaitu 2.250.000 dan total expense-nya yaitu 5.940.446. Jadi EBITDA-nya yaitu 12.885.405 rupiah. Next. Untuk unit ekonomik dari P&L per unit untuk tahun 2024 yaitu revenue-nya sejumlah 10.000, COGS 7.000, gross profit-nya 3.000, gross profit margin-nya 0,30, operating cost-nya 9.241,86 dan operating profit-nya 758,14. Untuk CAC-nya yaitu 1.836, CLP-nya 651,96,
dan ARPU 72.440. Next. Untuk tim composition terdiri dari 3 member. Member pertama Rini Rohmawati sebagai CEO. Key strength and abilities-nya mampu berpikir kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dapat mengambil keputusan dengan tepat, mampu mengambil risiko, dan mampu manajemen waktu. Tim kedua yaitu Intan Berliana dengan position COO atau CTO. Key strength and abilities-nya mampu mengelola operasional, memahami tujuan serta merancang strategi operasional, dan kemampuan memimpin dan mengkoordinasi tim kerja. Tim ketiga yaitu Anggia Ayu Handini, position sebagai CFO atau CMO. Key strength and abilities-nya mampu mengelola keuangan perusahaan, mengembangkan strategi pemasaran, menganalisis pasar dan tren konsumen, mengelola merek dan citra perusahaan. What makes use a good team to solve the problem we choose? Yaitu pertama, kerjasama dan komunikasi. Tim kami berkomunikasi secara terbuka dan efektif. Yang kedua, pemahaman tugas. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini ada yang bertanggung jawab untuk mencari bahan, sementara yang lain fokus pada menciptakan rasa yang enak. Selanjutnya ada kreativitas, yaitu menciptakan variasi baru dan menciptakan hidangan yang enak dan terjangkau. Selanjutnya ada komitmen, yaitu anggota tim berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu tim dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi hambatan. Dan pengelolaan waktu, yaitu efisien dalam mengatur waktu. Sekian, saya kembalikan ke moderator.